Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi pengolahan data penelitian dengan Excel ya. Kita menguji data ini dengan SPSS nantinya. Di sini di menu utama disajikan ada 3 variabel ya, 2 independen dan 1 dependen. Silakan Anda mengisikan di kolom-kolom ini ya. Jadi 2 independen dan 1 dependen ya. Artinya kalau nanti data ini tidak diisi, dibuang salah satunya, maka terdeteksi ada 2 variabel, 1 independen dan 1 dependen. Oke, untuk kali ini kita buat 3 variabel, X1, X2 dan Y. Silakan Anda mengisi variabel independen ya, sebagai contoh di sini ada 2 dan 1 variabel dependen. Di sini respondennya juga ditulis dia apa karyawan atau yang lainnya, atau siswa atau guru, silakan ditulis. Kemudian lokasi penelitian juga ditulis di sini. Nah, untuk yang ini kosong ya. Untuk DF1 dan DF2 nya belum terdata ya, kan di sini DF1 nya jumlah variabel independen, kemudian untuk DF2 nya adalah diambil dari inputan jumlah sampel. Nah, nanti semua tabel ini akan tampil jika jumlah populasi dan sampel kita input secara otomatis. Semua akan tampil, baik DF2 maupun tabel-tabel. Langkah yang kedua adalah mengkalkulasi data responden ya. Sini yang berwarna merah adalah data untuk dirubah ya, disesuaikan saja. Kalau misalnya sama dengan menu utama dia akan hijau, kalau tidak sama dia warna merah seperti ini ya. Ini berlaku untuk tabel-tabel yang lain yang ada dalam sheet responden. Lanjut dengan input data kuesioner ya. Nah, ini jumlah instrumen juga akan terdeteksi jika kuesioner diisi. Kemudian validitas juga akan tampil di sini, apakah dia valid atau drop. Kemudian Cronbach alpha juga akan tampil secara otomatis untuk mengetahui reliabilitas atau data ya. Oke, sebagai contoh ya, di sini X1 nya sudah tampil sesuai dengan menu utama yang diinput. Nah, nanti di sini ada X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, nanti akan otomatis karena ini belum diisi maka datanya kosong. Kita coba di sini, kita misalnya punya data untuk rekapan hasil kuesioner, kita copy, kita pastekan di variabel X, maka secara otomatis nanti validitas terlihat, reliabilitas juga di Cronbach alpha nya juga akan tampil secara otomatis seperti ini. Dan kemudian data instrumen juga ada 20, bisa contoh misalnya tambahkan 1 nanti ada 21 ya, tergantung inputan saat Anda mengisi kuesioner. Oke, kalau kita buang maka hilang. Oke, yang X2 lakukan hal yang sama, kita copy karena di sini masih kosong ya, hubungannya belum terlihat karena baru 1 variabel. Kita paste, baru terlihat variabel X1 terhadap X2 ada hubungan ya.
Untuk Y belum ada karena kita belum memasukkan data variabel Y-nya. Lanjut kita ke Y, kita copy, kemudian kita paste di Y, maka kita bisa melihat semua korelasinya. Di sini ada korelasi X1 terhadap Y, X1 terhadap X2, kemudian koefisien determinannya juga tampil di sini. Ya, nanti juga akan dilihat X2 terhadap Y, kemudian kelompok alfa serta validitas juga akan terlihat di sini. Nah, Anda bisa melihat rekapannya di sheet validitas. Ya. Kemudian untuk rekap, nah di sini kalau Anda ingin mencoba menggunakan SPSS, datanya tinggal diambil dari sheet rekap lalu di copy di SPSS. Kalau ini data validitas bisa Anda jadikan sebagai lampiran, ya, seperti ini, dan bisa dijadikan sebagai lampiran data penelitian Anda. Kemudian reliabilitas juga akan tampil. Nah, seandainya ini data dibuang, maka rekap validitas juga akan hilang, sama seperti reliabilitas, ya. Jadi semua itu tergantung data inputan Anda. Ketika data sudah diinput, maka semua akan tampil seperti ini. Ya, jadi semua sheet yang berwarna biru adalah hasil output, ya, homogenitas semua. Nah, seperti ini. Jika Anda sudah selesai di sheet yang berwarna hijau, maka untuk mengujinya Anda bisa mengcopy data SPSS di sheet Corel dan regresi ini. Jadi di copy, kemudian dipaste di sini. Sudah saya kasih warna hijau. Ya, kalau nanti sudah di copy paste, keterangan di bawahnya ini warnanya hijau, cocok semua, berarti sudah sesuai. Artinya pengolahan data menggunakan Excel sudah sama dengan menggunakan SPSS. Nah, bagaimana hasilnya kemudian Anda bisa lihat di bab 4. Di sini sudah berikut deskripsinya semua. Di bab 4-nya sudah jadi, tinggal di print, ya. Jadi olahan data sudah dideskripsikan di bab 4. Selain itu juga sudah otomatis tersedia dengan bab 5-nya sekaligus. Ya, ini datanya, ya, dari mulai korelasi ganda, kemudian regresi gandanya juga nanti akan tampil, dan UJT-nya juga akan tampil sebagai bukti pengolahan data Anda, mulai dari uji asumsi klasik sampai pengujian akhir. Dan ini tampilan bab 5-nya, ya, kesimpulan dan saran juga sudah tampil otomatis. Bagaimana dengan sheet yang warna kuning? Sheet warna kuning ini kita belum menemukan rumusnya. Jadi untuk linearitas silakan Anda copy dari SPSS, di paste di sini di sheet yang berwarna kuning seperti ini, ya. Dan ini juga sama untuk data ini juga tinggal di copy dari SPSS. Kalau yang ini sebetulnya sudah ada, tinggal Durbin Watson-nya, ya, Durbin Watson-nya yang nggak ada tinggal diketik dari hasil SPSS atau di copy paste di sini, ya. Sama halnya dengan multikolinearitas juga, untuk tolerannya saja, ya, yang lainnya sudah. Untuk tolerannya saja di copy paste di sini atau diketik secara manual. Dan kami juga sudah menyediakan tabel Durbin Watson-nya, kemudian T tabel, R tabel, dan F tabel, dan ini terintegrasi langsung di menu ketika Anda mengisi data.
Mungkin itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.